kalau pakainya 3 back tengah terus ada 2 back sayap ya pasti Yakob. Memang opsinya ada beberapa ya di sini. Kalau untuk di sebelah kiri itu kan masih ada Pratama Arhan. Nanti yang untuk ngisi si Sen Patinama atau Nathan Choaon. Nathan kan pemain baru ya mungkin aja nanti langsung dimainin sama Coach Sinteyong. Terus Edo Febriansa masih ada di situ. Persib. Ya. Terus kalau di sebelah kanan itu ya kemungkinannya masih ada Sandy Walsh, Yakob Sayuri, Yance Sayuri gitu loh. Yang gue lihat sih harusnya kalau dilihat dari yang direka-reka ya dari skema yang mungkin akan dimainkan sama Coach Sin, kemungkinan besar Yakob pasti akan dimaksimalkan di situ sebagai back sayap kanan. Gitu. Sementara Sandy Walsh akan ditempatkan sebagai back tengah. Selamat datang di Asis. Halo outsider, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan yang santun Anda ya. Betul. Memasuki bulan Ramadan, ini adalah episode pertama kita yang take di bulan Ramadan. Kita mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali lagi di Side to Side konten Asis. Kali ini bersama saya Alvino dan Abang Rais Adnan akan membahas seputar sepak bola Indonesia. Dan kita juga mengucapkan syukron terhadap Studio 36. Jadi buat antum-antum yang mau membuat konten seperti kami ini, silahkan datang ke Studio 36 di BSD. Jadi kalau yang mau bikin konten bola yala, silahkan datang ke Studio 36 BSD. Alamatnya ada di sini. Nah itu dia. Dan kita akan masuk ke konten nomor wahid, yaitu konten Gocek. Alright, alhamdulillah, syukurillah. Luar biasa ini masukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mukadimahnya seperti apa ini untuk di konten Gocek kali ini, Vin? Dinamika naturalisasi. Kok masih ke bawah ya gue ya? Udah, pegal. Gue yang jadi menjiwai. Jadi pertama yang paling hangat adalah tentang dinamika pemain baru yang baru akan naturalisasi. Kalau pakai term naturalisasi itu ada beberapa orang yang sensitif loh sekarang. Padahal emang secara bahasa hukum begitu. Gitu prosesnya memang naturalisasi walaupun mereka pemain keturunan ya. Tapi proses yang mereka jalani itu naturalisasi. Sampai perpindahan warga negara gitu loh. Gue lupa gitu, someone yang punya authority, gue lupa siapa. Dia bikin klasifikasi ada 3 kelas. Yang C itu gak punya darah, yang ini gak punya ini, yang punya ini. Padahal kan kalau di mata hukum sama aja, lu apa? Perpindahan warga negara, naturalisasi jatuhnya. Kalau di mata hukum kan sama aja, lu dapat itu dengan proses pewarganegaraan seperti warga negara asing lain yang tidak punya darah itu gitu kan. Tapi yang menarik apapun itulah, gue sih nggak terlalu memperdebatkan ya, lu pakai naturalisasi mau enggak gitu kan. Yang jadi perdebatan kan masalah lu support apa enggak. Kalau gue sih selagi itu baik gue support gitu kan. Ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun ini faktanya adalah muslim yang taat ternyata. Oh iya ya? Jadi di bio-nya tuh alhamdulillah bulan puasa. Jadi gue harus konfirmasi lagi ya nih, Ragnar tuh bagaimana pandangan hidupnya tentang faith dia gitu. Mungkin kalau ada kesempatan gue akan tanya ke Ragnar. Jadi beberapa kali juga di postingan IG-nya tuh dia pakai baju gamis gitu kan. Gue kira mungkin kan banyak juga pemain Eropa pakai baju gamis. Ternyata gue lihat di statusnya tuh kayak alhamdulillah, insya Allah. Ya, Masya Allah. Ragnar Oratmangun itu kan. Masya Allah. Nah tapi masalahnya main apa enggak Ragnar sama Tom Haye ini? Yang pasti adalah berdasarkan, kita bahas dulu ini prosesnya lumayan dinamika banget ya. Karena kan mereka datang bareng tuh waktu itu nyampe 11 malam kalau gue gak salah. 11 Maret malam. Bertiga bareng Nathan Choaon, kemudian Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Kemudian Nathan doang nih langsung sumpah. Karena memang kan dipercepat tuh prosesnya tuh. Karena ngejar
daftaran deadline-nya itu tanggal 13 Maret untuk laga pertama. Nah terus di situ Nathan ambil sumpah. Tom Haye sama Ragnar masih nunggu nih sambil dia ngelengkapin berkas-berkas lah yang masih perlu dilengkapin kan. Dipercepat. Ternyata tadinya tuh kan direncanain harusnya mereka tanggal 12 ambil sumpah paling enggak. Atau paling lambat, kayaknya tanggal 12 paling lambat. Karena cuma 24 jam punya waktu kalau kata Pak Erik tuh mereka bertiga itu harus balik lagi ke klub masing-masing. Yang mana di Belanda. Nah dari situ ini nunggu nih. Dua orang ini Ragnar dan Tom Haye nunggu tanda tangan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang kebetulan masih di luar negeri waktu itu. Nah terus akhirnya dipercepat lah entah gimana caranya akhirnya Bu Puan sampai dan itu baru ditandatanganin 13 malam. Yang mana sebenarnya dua pemain itu sudah balik ke Belanda. Jadi ya sebenarnya nggak bisa disalahin juga dong Bu Puan. Karena kan dia lagi kunjungan kerja ya. Dan itu juga masuknya tanggal hari merah. Hari libur tanggal merah. Jadinya ini juga sudah berusaha secepat mungkin ya. Diproses cepat mungkin ya memang maksimalnya seperti itu. Jadi nggak bisa nih untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bermain di laga pertama lawan Vietnam. Tapi PSSI masih ngupayain dua pemain ini untuk main di laga kedua kayaknya masih bisa. Di Hanoi. Jadi gue masih punya eksklusif. Masih punya bisa lah untuk memakai jasa dari dua pemain ini. Berbeda dengan Maarten Paes. Maarten Paes ini juga kemarin kan gak bisa datang karena ada pertandingan kan untuk ngambil sumpah. Karena ada pertandingan. Terus walaupun dia juga nanti sudah disumpah, belum tentu perpindahan federasinya ini diterima. Kan mulus sama FIFA mulus karena dia masih ada kena pasal itu karena dia sudah main waktu itu pernah main di timnas U21 nggak main ya masuk daftar skuadnya timnas U21 Belanda tapi usianya sudah lewat sudah 22 tahun itu di Piala Eropa kalau nggak salah kualifikasi Piala Eropa atau di Piala Eropa gitu. Nah dari situ dia harus butuh proses lagi nih entah seperti apa nanti negosiasinya ataupun lobby-lobbynya dari PSSI biar Maarten Paes ini bisa disetujui perpindahan federasinya sama FIFA gitu. Nah dan itu prosesnya baru nanti bulan Juni. Yang penting kan dia jadi WNI dulu nih baru enak nih untuk prosesnya gitu. Jadi WNI dulu lah gitu. Tapi dia nanti baru bulan Juni ya kemungkinan besar kalaupun bisa atau kelar di bulan Juni itu baru lawan Irak sama Filipina nanti di sini. Sisa di Jakarta. Sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kondisinya seperti itu dinamikanya ya mudah-mudahan sih kita berharap Tom Haye dan juga Ragnar ini bisa main di Vietnam karena tenaga mereka benar-benar dibutuhin juga nih. Karena yang gue dengar juga kan Mark Klok juga walaupun main kalau nggak salah Bojan Hodak tuh informasiin dia mesti disuntik tuh. Suntik apa sih penahan rasa sakit penahan rasa sakit itu untuk bisa tetap tampil. Kan dia main nih kemarin lawan Persija main terus kayaknya gue gak tahu nih lawan Persikabo harusnya istirahat lah. Iya kita tunggu aja tapi dia fokus sih katanya dia siap main. Ini kita syuting sebelum laga lawan Persikabo lawan Persib ya yang digelar di Bali pada Jumat malam gitu. Jadi kita syutingnya Jumat siang. Ya itu mudah-mudahan Mark Klok juga fit. Jadi sebenarnya komposisi di tengah ini lumayan banyak lah selain ada Ivar Henner sama Justin Hubner gitu. Kalau ya gue sih senang ya kalau akhirnya walau bisa main tapi hanya di leg kedua lawan Vietnam. Karena mungkin gue akan menyaksikan langsung ya bagaimana si Haye dan si Ragnar ini main, Tom Haye dan Ragnar ini main. Yang mungkin akan banyak yang gue bisa tanyakan, akan memiliki banyak kesempatan juga nanti gue di sana akan explore dan ada juga dan nanti juga mungkin ada ya di konten Instagramnya Side to Side. Nah itu dia, makanya nantiin terus konten-kontennya seperti apa nanti. Doorstop gue sama Ragnar atau Tom Haye di sana gitu kan. Ya mau gak mau mereka harus main gitu. Biar dugaan back Vietnam bener lawan timnas Belanda ya bener. Tim Belanda sih di ngomongnya sih. Enggak timnas Belanda sih. Tim Belanda lah. Yang gila aja itu ya Vietnam ya. Ya kan lu gak boleh gitu juga lah. Pemain Vietnam. Karena kan siapa tahu timnas lu juga meniru apa yang dilakuin Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Ntar juga lu kemakan omongan sendiri. Dan ya itu yang kalau Bu Puan sih yang gue tangkap karena memang itu kan hari libur atau kunjungan kerja luar negeri gitu. Jadi kita gak bisa nyalahin juga. Tapi at least dia langsung segera pulang ke
Indonesia kan. Iya, Si dari Bupuan. Paris tuh kalau gue gak salah denger tuh dari Paris dia. Padahal Belanda sama Paris deket ya. Kan ke Indonesia. Oh, iya, Kan ke harus Indonesia pulangnya. Harus ke Indonesia. Harus ke Indonesia. Dekat juga bener kan Belanda. Iya, kalau itu mah dekat. Tinggal naik ini juga kan bisa. Ketemuan bisa di mana di Belgia. Nggak gitu bisa kan. dong. Tapi dia Tanda langsung buru-buru balik ya ke Indonesia. Iya, tapi yang Bupuan. jelas pasti memang langsung ditandatanganin sama dia. Ya berterima kasih juga PSSI Terima kasih. apa dengan apa yang udah dilakuin sama DPR terutama DPR. untuk menyetujui ini, dipercepat lah proses ini gitu, dan seluruh elemen yang untuk ini naturalisasi luar biasa sih kalau gue bilang, termasuk ya dia bisa ambil sumpah Nathan itu di hari libur loh. Iya. 11 Maret malam orang-orang kanwil di Bandara Suta Iya. sumpahin si Nathan gitu loh. Gila. Cuma Gila sih, lobbynya gokil sih, harus gue akuin. Ini kepentingan negara ini. Iya, kepentingan negara nih. Itu kan langsung hakimnya yang dipanggil. Iya, di bandara loh ini. Gokil sih, benar Salut gokil. buat DPR, salut buat Bupuan. Solid. Solid. Tapi yang menarik lagi adalah jelang laga pertama ini, Vin, dua wingback tidak bisa main. Iya, ada update terakhir, memang si fullback ini yang menjadi andalan Sain Patinama dan Asnawi dikabarkan akan sudah pasti absen di laga pertama. Kita nggak tahu di laga kedua nanti gimana kan. Iya. Kalau Asnawi ini infonya adalah akumulasi. Iya. Karena memang di laga lawan Filipina juga cukup ini juga sih, mainnya cukup nyeruduk juga sih si Asnawi. Kalau Shane ini udah sempat kita bahas di episode sebelumnya karena dia memang ada cedera. Jadi mungkin udah bugar atau belum, kita nggak tahu. Laga lawan Vietnam pertama dia kemungkinan besar nggak bisa main, tapi Ya, nggak tahu laga. tapi udah pasti nggak bisa karena kan udah nggak dipanggil. Oh, udah nggak masuk daftar. Sorry nggak dipanggil. Iya, Sorry nggak nggak dipanggil. masuk daftar. Maksud gue di episode kita terakhir kita bahas siapa tentang penggantinya Shane. Iya, Gue bilang betul. Yance, ternyata bener Benar, kan masuk. Yance kan. Jadi artinya memang walaupun di posisi itu udah ada Arhan, tinggal backupnya Yance. Cuman ya Yance gitu kan. Cuman lu ngelihat gimana tentang posisi Asnawi untuk laga lawan Vietnam di leg pertama? Siapa yang bakal isi? Sandy Walsh kah? Yakob kah? Kalau pakainya 3 back tengah terus ada 2 back sayap ya pasti Yakob. Memang opsinya ada beberapa ya di sini. Kalau untuk di sebelah kiri itu kan masih ada Pratama Arhan. Nanti yang untuk ngisi si Sain Patinama atau Nathan Choaon. Nathan kan pemain baru, ya mungkin aja nanti langsung dimainin sama Coach Sinteyong. Terus Edo Febriansa masih ada di situ. Persib. Ya. Terus kalau di sebelah kanan itu ya kemungkinannya masih ada Sandy Walsh, Yakob Sayuri, Yance Sayuri gitu loh. Yang gue lihat sih harusnya kalau dilihat dari yang direka-reka ya, dari skema yang mungkin akan dimainkan sama Coach Sin, kemungkinan besar Yakob pasti akan dimaksimalkan di situ sebagai back sayap kanan. Iya. Gitu. Sementara Sandy Walsh akan ditempatkan sebagai back tengah. Iya benar, dia kayak halfback gitu. Halfback yang memang posisi biasanya dia main fullback tapi dipaksa main tengah kan. Karena memang untuk jadi gimana ya, main build up biar bisa sampai sayap, dari kiper ke sayap bisa kan. Cuman gue juga punya prediksi nih. Karena di posisi fullback kanan, tadi lo nyebutin ada nama Yakob, mungkin juga Sandy Walsh bisa dimainin. Tapi bisa jadi Egy sama Witan. Karena dalam beberapa kesempatan. Witan. Dalam beberapa kesempatan Egy sama Witan sempat dicoba main di posisi sayap itu. Iya betul-betul. Itu bisa jadi kemungkinan juga. Ya memang ada kemungkinan itu. Atau bisa jadi nanti Sandy Walsh taruh kanan. Ya sekarang kita ini bahas langsung kemungkinan starting aja nih Vin. Biar gampang nih. Tapi sebelum itu yang menarik adalah dari pilihan pemainnya Coach Sin ini. Ada 4 pemain di Piala Asia kemarin yang gak dipanggil. Nando Ari dulu. Nando Ari ini cedera. Terus Sen cedera. Di barisan depan ada Dendi Sulistiawan. Ini kaitannya mungkin karena memang performa kan. Dendi Sulistiawan, terus Adam Alis. Padahal Adam Alis oke juga, tapi akhirnya mungkin tersisih juga ya. Karena banyak pemain juga yang di posisinya dia. Terus sama sebenarnya masih ada satu lagi selain 4 pemain itu, yaitu Sadir Ramdhani yang sebenarnya sempat dibawa tapi akhirnya dicoret kan. Ya itu beberapa pemain yang gak bisa. Kalau ngelihat komposisi sekarang yang ada dari 28 pemain yang dipanggil Vin. Kalau lu gimana? 28 pemain yang dipanggil. Iya, di antara 28 pemain yang dipanggil starting 11-nya bakal kayak gimana? Kalau lu dulu ya, ntar gue sih menurut gue kiper dulu. Kipernya ada Riyandi. Iya, Nadeo. Lu berarti ya yang jadi starting 11 siapa? Langsung cepet aja. Ya, Nadeo lah. Nadeo. Terus 3 back. Pakai formasinya apa? Ya 3
3-4-3 lah. 3-4-3 ya, oke. 3-4-3 kayak. Oke, sama. Gue juga 3-4-3. Oke, lo gimana? 3 itu tengah kanan Walsh. Oke. Tengah kiri Hübner. Oke. Tengah kiri Hübner. Tengahnya ya si Ahmad. Oke, terus 4-nya? 4-nya karena ini main home ya. Uh-uh. Dan mungkin Coach Shin pengen punya cita rasa lebih attacking. Oke, langsung aja kanan kanannya, tengah kanan itu Witan. Oke. Kemudian Mark Lok. Oke. Gue nggak tahu ya, Icha sama Chuaon tuh lebih ke DMF. Iches itu back tengah agak ke kiri. Back tengah agak ke kiri. Oke, berarti enggak, gue tetap Hübner gue si Iches. Hübnernya sama Klok di tengah. Oh, Hübner sama Klok di tengah. Oke. Hübner sama Klok di tengah. Oke, berarti lo back 3-nya Sandy Walsh, Jordi Ahmad sama Jay Iches. Oke, terus 4 tengahnya Hübner sama Klok. Ntar lu kanannya tadi Witan, terus kirinya Hübner sama Klok sebagai gelandang bertahan, kirinya ya Arhan. Arhan, oke. Depannya itu 3 depan. Rafael, Jakob tuh di sebelah kanan. Ya. Oke. Sama Lino lah. Ya, kiri Marcelino. Iya. Rafael. Oke. Kalau gua 3-4-3 juga. Kiper Nadio, pasti. Terus 3 back tengahnya itu Sandy Walsh, Jordi Ahmad sama Jay Iches, benar. Sama kayak lo. Terus di kanannya Jakob Sayuri. Terus di tengahnya itu Ivar Henner sama Justin Hübner. Yeah. Duet gelandang bertahannya. Terus di kirinya kayaknya Nathan akan diberi kepercayaan langsung. Sama Coach Shin Tae-yong. Di mana? Di sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi gelandang kiri lah ya. Atau sayap kiri lah, back sayap kiri. Kemudian di depannya itu ada Witan di kanan. Terus Marcelino di kiri. Striker utamanya Rafael Struijk. Gue lupa deh di Jenner ya, benar. Klok ganti Jenner. Berarti kita cuma beda posisi Witan sama Jakob. Kalau gue feeling gue ya Witan lebih mundur. Jakob yang lebih maju. Kalau gue lupa Ivar Jenner ya, benar. Iya. Lupa Jenner sama Hübner. Iya. Sama Arhan bedanya. Oh ya, sama Arhan. Lo Arhan di kiri ya? Gue tetap megang Arhan ya? Gue tetap megang Arhan. Oke. Tapi bisa jadi Edo sih menurut gue. Gak tau pikiran gila gue aja ya. Pikiran gila gue nih kayaknya Edo gitu. Karena menurut gue lu udah punya pemain yang punya bertahan bagus gitu ya. Kayak Icha sama Hübner. Apa salahnya sih lu mainin yang lebih ofensif gitu. Kan Edo sama Arhan lebih ofensif Edo ya. Iya. Lebih ofensif Edo. Menurut gue kan lu gak mau kehilangan malu juga main di Jakarta kan. Ya kita lihat aja nanti. Tapi gue sih feeling gue harusnya Nathan nih dimainin cepet sih. Sebagai starter. Iya. Oke ya, kita tunggu aja. Oke, itu tadi prediksi tentang dari di timnas kita lawan Vietnam. Leg 1. Leg 1 nih ya, kita bicara leg 1. Kemudian Vietnam nih Vin. Vietnam yang menarik adalah jadi si Philippe Troussier nih gak bisa manggil 5 pemain andalan dia nih. Yang sedang mengalami cedera. Pertama kipernya Dang Van Lam. Ini tuh cedera pergelangan kaki. Itu udah dari Piala Asia. Ya, kemudian Kue Ngoc Hai nih, salah satu back tengah andalan dia, ternyata cedera otot pangkal paha. Terus back yang kasar Duan Van Hau, harusnya lagi ditunggu-tunggu banget ya Mas Supporter Indonesia, tapi ternyata Jakarta. Dia cedera, akhirnya nggak dipanggil untuk 2 laga lawan Indonesia karena pemulihan setelah operasi tumit ternyata. Iya benar. Terus si Nguyen Tuan An cedera ligamen lutut, padahal kemarin Nguyen Tuan An tuh gelandang bertahan gelandang yang diandelin banget di Piala Asia sama si Philippe Troussier. Kemudian striker Pham Tuan Hai yang cedera pergelangan kaki. Jadi ada beberapa pemain itu plus ada Bui, gue nggak tahu nih Bui atau Hiu nih. Karena ada biasanya dibacanya Bui atau Hiu nih ada spellnya ya. Eric Hiu deh ngomongnya. Bui Hong Fit Ang yang bibirnya robek sehingga harus menerima 24 jahitan. Dia dipanggil, tapi ya itu bibirnya robek, jadi kemungkinan besar mungkin tidak akan main di laga pertama. Gak akan main di starter gitu. Nah terus ada juga Do Hung Dung nih gelandang yang juga diandelin. Itu meski udah berlatih udah dirawat 20 hari dirawat karena cedera kaki, udah masuk daftar panggilan, tapi kayaknya Do Hung Dung nih masih butuh waktu untuk pemulihan.
Jadi itu beberapa pemain banyak kehilangan sebenarnya. 3 nama awal yang lu sebutkan, Dang Van Lam, Don Van Hau sama Koe Ngoc Hai itu ibaratnya emang langganan timnas Vietnam dari lama. Emang core-nya Vietnam tuh jadi Daman Park Hang-seo udah di mereka. Menurut gue kalau 2 nama terakhir yang lu sebutin kan emang kayaknya namanya publik Indonesia juga kayaknya cuma beberapa aja yang tahu. Dan memang kalau cederanya hanya sekadar bibir, gue rasa ya memang masih bisa dipaksain, masih dibawa, entah itu lu pakai apa gitu kan. Istilahnya di bench mah pasti ada gitu. Istilahnya di bench pasti ada. Kemudian kalau yang 3 awal ini kiper ini mereka udah punya Nguyen Philip atau Philip Nguyen sih, gue bingung nih. Tergantung kalau lu orang Eropa jadinya Philip Nguyen. Kalau lu orang Vietnam jadinya Nguyen Philip. Jadi nama marganya dibalik-balik aja. Kalau orang Vietnam itu biasa pakai nama keluarga itu di depan. Tapi kalau orang Eropa kan di belakang gitu kan. Tapi orang Eropa ada yang nulisnya juga tetap yang kayak misalnya itu kan Philip Nguyen ya. Tapi ada juga yang Nguyennya di depan tuh ditulis mereka depan juga gitu loh. Nguyen Philip itu. Iya, selain Nguyen Philip ya. Maksud gue kayak misalnya ada nama Nguyen Tan Bin gitu. Mereka tulisnya tetap di depan juga, bukan Tan Bin Nguyen. Itu mungkin udah diinggriskan, Mbak. Nah, itu gue juga bingung. Kalau nama keluarga di belakang itu biasanya orang Eropa. Yeah. Kalau nama keluarga di depan itu biasanya orang Asia. Orang Asia asli. Orang Jepang, betul. China gitu kan. Hidetoshi Nakata. Kadang kan kalau orang Jepangnya jadi Nakata Hidetoshi kan. Gitu misalnya. Nah kayak Korea, bahkan Thailand gitu. Kalau posisi kiper sih ada Nguyen Philip lah menurut gue. Cukup impress juga sih dia main di Piala Asia kemarin. Iya betul. Dan di posisi Koe Ngoc Hai ini kan udah ya memang berpengalaman sih. Tapi ada tuh penggantinya gue lupa siapa namanya. Tapi memang cukup menjanjikan juga. Itu satu nama dia itu memang udah masih muda tapi memang udah ibaratnya kayak Marcelino-nya lah. Gue lupa deh nama, ntar gue kasih. Tapi itu sih 3 core utama Vietnam kalau kehilangan memang cukup terasa. Tapi setidaknya penggantinya juga gapnya gak terlalu jauh. Kalau buat di timnas Vietnam. Nah prediksi gue. Untuk Vietnam nih. Gue ya pede sih. Viet An nih gak main nih. Lo gimana? Gue pede sih sama timnas kita. Tapi dia pasti pakainya 3-4-1-2 lagi ya. Skemanya Vietnam. Iya. Pakai 3-4-2-1. 3-4-2-1. Yang menarik ini juga Vin. Nguyen Kong Phuong akhirnya dipanggil lagi. Kong Phuong dipanggil. Karena memang itu kan gak lepas dari hasil tidak memuaskan sama di Piala Asia. Iya. Terus kan di dalam juga perdebatan juga kan. Dan ternyata kan pandit-pandit Vietnam juga mulut-mulutnya kayak mulut Roy Keane gitu. Kayak mulut Roy Keane dan emang didengerin juga gitu kan. Akhirnya si Nguyen Kong Phuong nih. Cuman ya Kong Phuong ini kan sempat tersisi juga dari zaman Park Hang-seo gitu kan. Penampilan di timnasnya itu menurut gue kayak ups and down gitu kan. Ups and down bukan berarti dia jelek ya. Tapi ups and down tuh dalam artian kadang dipanggil, kadang enggak kan. Gue gak tahu juga ya, gue gak ngikutin dinamikanya. Tapi kadang ada, kadang enggak gitu kan. Ya prediksinya sih kalau kata gue kita bisa ngelawan. Tinggal gimana tuh pemain-pemain baru nih bisa cepet nyetel sama ini gak polanya coachin gak. Tapi karena mayoritas adalah orang lama ya gue rasa akan cepet-cepet aja. Apalagi kan mayoritas kan tumbuh dan besar di Eropa. Gue rasa nggak akan butuh waktu lama untuk adjust dari sisi kolektivitas. Paling cuma recovery aja mereka butuh ya, adaptasi cuaca yang kayak gitu-gitu lah ya paling. Kecuali Hubner mungkin yang baru saja pindah ke Jepang ke Cerezo. Gue nggak tahu ini anak, tapi kayaknya harusnya udah ada di Jepang ya. Enggak, dia baru akan menjalani. Ya mungkin ya udah ada di Jepang, tapi dia baru akan menjalani laga pertama tuh tanggal 30 Maret. Iya 30. Ya berarti dia belum di Jepang nih Vin. Siapa tahu udah di Jepang. Terus ke Indonesia. Mungkin aja sih. Ya ke Indonesia kan? Benar-benar. Nah Hubner ini kabarnya gimana Bang? Yang gue dengar dia dipinjamkan sama Wolf. Banyak orang juga yang kenapa sih lu mesti ke Asia gitu kan. Kenapa gini. Nah tapi yang gue dengar adalah memang ada beberapa klub yang mengajukan tawaran ke Wolf untuk Hubner. Dan ada salah satu member di boardnya Wolf itu yang memang menyarankan dia ke Jepang. Karena memang si Cerezo-nya mungkin lebih serius. Dan mungkin si Jelik ini kayaknya memang
gue nggak bisa menutup mata bahwa memang dia pengen butuh market gitu. Butuh market. Setelah Arhan hilang. Iya butuh market dan memang juga si Wolves juga kayaknya butuh market juga gitu kan. Iya. Dan statusnya pinjaman padahal sih sebenarnya bisa aja sih Hubner pindah ke Liga Eropa sama Liga Eropa lain. Iya betul. Kenapa mesti ke Asia banyak yang menyayangkan. Tapi kalau gue lihat sih Jepang kan bukan liga terjelek juga ya. Liga terbaik di Asia sekarang. Liga terbaik di Asia gitu. Iya. Jadi soalnya gak usah risau juga gitu. Dan Cancerezo main di level kontinental juga cukup ada kan. Walaupun sekarang mereka ada di papan tengah ya. Tapi yang pasti kalau gue ngeliatnya gini. Gimana pandit Liga Jepang kan? Kalau gue ngeliatnya gini. Yang pertama adalah ini memang betul. Ini pasti ada tawaran dari Cerezo. Bukan si Wolves-nya yang nyari-nyari. Iya. Ini pasti ada tawaran dari Cerezo. Mereka mengajukan proposal untuk meminjam Hubner. Gitu. Dan itu di ACC yang gue lihat adalah ini memang Wolves butuh untuk memberikan menit bermain yang lebih kepada Hubner. Bukan sekedar di level U21. Karena mereka melihat ada potensi yang besar dari Hubner ini sendiri gitu dengan kualitas yang dimiliki. Dia di kompetisi U21 gak ada saingan bisa dibilang. Kapten tim. Betul. Harus diakuin gitu loh. Jadi untuk dimasukin ke tim utama saat ini mungkin mereka merasa belum nih gitu loh. Tapi jangan sampai hilang potensi ini. Kualitas pemain yang mereka miliki ini yang udah mereka bina dari sejak usia dini gitu loh. Akhirnya proposal dikasih sama Cerezo Osaka gitu. Ya gue sih menanti banget ya. Mudah-mudahan Justin Hubner itu tidak seperti pendahulu-pendahulunya dia. Contoh Stefano Lillipali menit bermainnya dikit. Irfan Bahdim menit bermainnya dikit gitu. Kemudian Pratama Arhan juga menit bermainnya juga minim gitu loh. Jangan sampai sekedar untuk sebagai alat marketingnya si Cerezo doang. Tapi gue ngeliat sih harusnya Cerezo ketika sudah mempertimbangkan ingin meminjam Hubner. Selain buat alat marketing mereka juga pasti ngeliat kualitas dong. Kualitas yang ditampilkan sama si Justin Hubner juga ini di Piala Asia. Ya mudah-mudahan sih ini gue berharap gak sekedar marketing doang. Terus si Justin Hubner juga sebagai as a pribadinya dia as individu bisa membuktikan bahwa dia memang layak untuk masuk di starting 11-nya Cerezo. Karena mesti dipahami juga sama teman-teman outsider. J-League ini klub-klubnya pemain asingnya belum tentu bakal jadi starting 11. Betul. Ada banyak klub di J-League itu belum tidak menjamin seorang pemain asing itu sebagai starting 11 gitu. Yeah. Jadi memang persaingannya sangat ketat sekali untuk menuju ke tempat 11 pemain pertama. Ya ini yang mesti dipahami bahwa memang persaingannya seketat itu dan sekompetitif itu gitu dan kualitasnya memang tinggi sih. Ya kalau dibandingin Indonesia jauh. Sama Korea pun kalau gue banding-bandingin ya masih bagus Jepang sih harus diakui. Iyalah. Secara kualitas permainan ya, secara penataan kompetisi gitu, level kompetitifnya mungkin sekarang ya ini adalah salah satu cara yang tepat selain lebih dekat karena di Asia. Ya ini cara yang baik untuk bisa terus mematangkan permainan ataupun menjaga kualitas dari si Justin Hubner. Gue inget kata pelatih Filipina yang terakhir, gue lupa namanya siapa tuh, orang Jerman, Michael Weiss. Gue ingat kata Michael Weiss, dia bilang selagi ada pemain yang memang homegrown playernya Eropa, kemudian dia main untuk negara tim nasional yang ada di luar Eropa, dia bilang kan. Ya maksudnya di sini pemain keturunan lah, ada Filipina juga banyak kan. Terus dia di Eropa gak dapat minute play, kemudian dia pindah ke Asia banyak orang yang menyarankan kenapa dia pindah ke Asia. Menurut gue apa haknya orang-orang itu menyalahkan, menurut gue buat apa orang-orang itu menyalahkan kalau si pemain ini pengen pindah ke Asia gitu. Tadi capek matre dan lain-lain. Bagi gue itu suatu keputusan yang tepat kalau ada pemain yang kalau pemain yang main untuk tim nasional di satu negara di Asia, tapi memang dia European based terus memutuskan main ke Liga Asia. Katakanlah dia waktu itu kasusnya pemain Filipina banyak main di Thailand, banyak yang main di Malaysia. Padahal kan bisa aja dia stay di Eropa. Karena dia mikir percuma juga kalau dia di Eropa tapi cuman di bench. Iya. Dan yang mereka butuhin kan touch-nya gak boleh hilang. Jadi mereka harus pergi. Iya, mereka harus pergi ke satu tempat yang memang gak jelek-jelek banget, tapi mereka harus main di situ. Mereka akan tetap terjaga. Lebih baik memang ke Asia karena ketika mereka gabung sama tim nasional, mereka gak perlu adjust lagi, jet lag dan lain-lain. Jadi gue sih happy aja kalau ada pemain gue yang main di Liga Asia gitu, terutama di Thailand, di Jepang, di Malaysia. Terus si boardnya Wolf ini menitip pesan memang yang gue dapat infonya juga. Si board Wolf ini menitip pesan memang ke si Hubner. Sedikit normatif tapi masuk akal juga nyambung sama apa yang lo omongin. Bahwa Hubner ini di Cerezo juga harus fight buat tempat utama. Pasti. Artinya ketika board dari seorang
seorang board dari tim Wolves di Premier League nitip pesan ke Hübner lo harus fight buat tempat utama. Artinya kan dia tahu bahwa dapat tempat utama di Cerezo ini nggak mudah, nggak gampang gitu kan. Dan memang kalau lu ngomongin dengan dua pendahulunya Bahdim dan Lili Pali, gue lebih optimis karena sama Hübner karena Bahdim dan Lili Pali ini kan datang ketika mereka udah, mohon maaf nih, udah main di Liga Indonesia. Iya kan? Enggak dong. Stefano tuh kan dari Eropa. Waktu itu belum sempat ke Indonesia dia, belum sempat Persija. Oh ya sempat Persija dulu ya? Iyalah. Sempat Persija dulu waktu yang Persijanya lagi kacau tuh. Iya yang dia gak main. Ya kan? 2015 apalagi Bahdim udah sempat ini. Artinya mereka kan sebenarnya secara persaingan udah sempat keluar dari Belanda. Kemudian ke Indonesia ada chance untuk main ke Jelik 2 waktu itu. Iya, waktu itu di Konsadole masih di Jelik 2. Jelik 2 kan. Kofu dulu dong dia kan. Iya kalau Bahdim Kofu dulu. Iya Kofu main di Jelik 2. Waktu itu kan trialnya Andik sempat mau ikut, Sakir Sulaiman sempat mau ikut gitu kan. Gak jadi kan emang Jelik lagi buka gede-gedean. Dan pada saat itu memang karena mereka udah di masa-masa prime untuk level Liga Eredivisie. Ya ketika mereka main di Jelik pun tetap harus struggle. Dan nyatanya kan memang gak bisa masuk tim utama gitu kan. Dan Bahdim dari situ langsung ke Thailand. Ya kan. Bahdim langsung ke Thailand. Stefano balik ke Belanda. Main sama Eerste Divisie. Klub Divisi 2 baru ke Bali United. Tapi kalau Hübner ini kan dia dari Premier League. Walaupun dia gak punya 1 menit pun dalam torehan caps. But at least dia ada di first teamnya Wolves. So gue rasa dia akan dia punya apa ya? Dia punya jaminan lah. Dia lebih jaminan dan lebih punya garansi bahwa dia lebih dipakai dibandingin Bahdim ataupun Lili Pali. Gue ngelihat dari backgroundnya aja sih. Ya ataupun Pratama Arhan ya. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan si Justin Hübner bisa seperti pemain-pemain Thailand yang cepat nyetel dan dapat tempat di tim utama. Ya gue ngiri lah sebagai orang Indonesia, termasuk orang yang ngiri ya ketika siaran Jelik gitu. Ngiri juga gue ngelihat Supacok Saracat sekompetitif itu. Kemudian Ekanit Panya diandelinnya sampai sebegitunya gitu. Termasuk waktu zamannya Canatip juga kan. Ya ini ya termasuk si Teraton yang akhirnya menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang juara di Jelik. Bersama Yokohama ya ini juga menurut gue excited banget menunggu performa ataupun penampilan dari Justin Hübner di Jelik nanti. Tapi kepindahan Justin Hübner ini juga bisa berdampak juga Vin. Gue gak tahu nanti di Piala Asia U23 2024-nya nih. Karena kan banyak pemain-pemain yang harusnya bisa dipanggil nih kayak model si Elkan, Nathan, kemudian Justin Hübner. Semuanya dipinjemin statusnya sama klubnya masing-masing. Nathan kan ke Heerenveen. Kemudian si Elkan kan ke Bristol. Ya Justin kan kita udah tahu Justin Hübner ke Cerezo Osaka gitu. Nego lagi nih PSSI ini untuk koordinasi biar pemain-pemain ini dilepas ke Piala Asia U23 2024. Mudah-mudahan sih dilepas ya. Kalau Hübner sih harusnya karena sama-sama Asia ya. Artinya Cerezo-nya juga mungkin ada sedikit keringanan lah. Gue rasa juga harusnya dia juga lebih negotiable lah sama PSSI. Mudah-mudahan. Ya kan? Apalagi kan kalau lihat Instagramnya Ketum belakangan kan jalan-jalan mulu sama orang Jepang, gak tau lah gue siapa. Tapi sama pemilik Yokohama waktu di Bali. Iya Yokohama kan, ya maksudnya kan hubungan Ketum sama JFE dekat ya. Ya walaupun dekat tapi bukan mentang-mentang ya. Tapi setidaknya harapan Hübner bergabung dengan tim nasional U23 itu cukup besar dibandingkan Elkan ataupun si Nathan Chuaon gitu kan. Ya kalau arahan di Korea sih gampang kan, ada coachin itu sih. Pasti itu kayaknya. Udah coachin kan semua pada hormat kakak. Pada hormat abangku sama coachin tuh ya. Kalau di Korea tuh. Jadi aman. Nawi juga kan mungkin. Itu Thailand kan harusnya lepas sih. Itu bisa juga. Nawi emang masih? Enggak, Nawi 99 deh. Ya, Nawi 99. Sorry. Nawi enggak. Ya itu sih kalau arahan sama Hübner harusnya ya bisa sih. Ya mudah-mudahan lah. Ya udah itu dia tadi pembahasan kita tentang Timnas kali ini. Sampein juga prediksinya teman-teman. Kalau misalnya pengen ngutak-ngatik juga nih bakal kayak gimana sih skema yang bagusnya buat Timnas Indonesia. Sampein di kolom komentar. Lu susun bagaimana?
formasi terbaik versi lo timnas, apakah mau pakai 3 back, 4 back? Iya, ya kan? dengan pemain yang ada sekarang ya. Iya, oke, itu tadi kita udah selesai bahas soal timnas, teman-teman. Mudah-mudahan kita berharap semuanya smooth ya untuk yang pemanggilan Piala Asia U23 2024 terutama, plus juga nanti timnas Indonesia bisa menang lawan Vietnam pastinya di 2 leg kalau bisa. Iya. Oke, kita langsung ke segmen 2 apa, Vin? Di netizen mau apa? Alright. Di segmen netizen mau apa sekarang kita bakal lihat komen-komen dalam unggahan postingan dari ketum PSSI yang sering jalan-jalan sama orang Jepang belakangan. dari netizen ini dibawa belum orang Jepang kayak kayaknya lagi di setiap jalan Jepang. Dikenalin terus ada orang Jepang lewat. Ini Yokohama, ada chef Italia lewat. Ini Yokohama, itu kan gila. Itu Yokohama Ban. Enggak, Yokohama FC, Yokohama bukan. FC klub, pemilik klub, klub. Jadi bos. Memang itu bos pebisnis juga, anak muda, tapi pemilik klub Yokohama gitu loh. Canda, cuman itu bos ban. Kalau bos ban kita di sini juga ada. Chiles, belum masuk. Dari Kin. Ini di postingannya yang ketum ini nanggepin soal ini dulu Bin, apa namanya? Soal yang itu tadi. Ya Vietnam yang ngadepin tentang bakal menghadapi yang kata dia merespon pernyataan dari back si Vietnam itu tentang ini akan lawan tim Belanda. Atau Indonesia itu sebenarnya candaan dari para pemain Vietnam ya gitu. Kita bakal ngelawan tim Belanda apa tim Indonesia nih gitu. Iya. Karena banyaknya pemain naturalisasi. Oke. Cuman yang ngomen juga kayaknya pada gak nyambung bang. Gitu. Oke, enggak. Yang pertama. Tapi di lo lihat baca ini captionnya Pak Erick juga. Emang boleh sebingung itu gitu kalau gak salah. Ketika timnas kita sudah bagus nih kalau menurut Pak Erick nih. Kita tuh sekarang dinilainya bagus. Tanggapan Pak Erick tuh kita tuh dinilainya bagus. Sama Vietnam sekarang ya emang boleh sebingung itu gitu. Captionnya kocak lah. Akhirnya memantik komen-komen dari netizen. Bacain deh. Memantik-mantik milenial dan Gen Z ya. Iya. Bacain ini dari Kinot. Hampir salah baca. Kalau Liga 1 gak ada perubahan, emang boleh sebingung gitu. Ada ya Liga 1 perubahan ya. Maksudnya ini perubahan apa? Series? Ayo. Iya. Perubahan format ada. Perubahan tengah kompetisi juga ada. Pemain U23 dihapusin kan. Iya betul. Perubahan regulasi ada. Itu kan demi timnas juga. Demi timnas juga. Gimana sih? Ada perubahan tapi maksudnya perubahannya seperti apa gitu loh. Gitu. Dari IKEA. Ilmu singkong Pak Erik. Oh tetap ilmu singkong Pak Erik. Yang benar tuh ilmu tau gak lo? Kan sensor. Banyak tapi tidak terlihat. Iya. Atau ilmu kangkung. Ilmu kangkung lemes? Lemes tapi menyehatkan. Bikin ngantuk lo. Oke. Dari Ikik Bang. Bedanya Vietnam full lokal sedangkan ini enggak. Vietnam enggak full lokal abad sih. Ada beberapa pemain Philip, juga. Ada Wen Philip. Pemain keturunan dia ya? Iya bahkan kalau Piala Asia kemarin Dang Van Lam nggak cedera tuh dia punya 2 gitu kan. Bahkan di U23-nya. Kiper ya dua-duanya ya? Iya dua-duanya kiper. Kita ya baru punya 1 gitu kan. Tapi kalau lihat di U23-nya itu ada juga banyak pemain keturunan Eropa lain. Cuman betul. Cuman kalau baca doang, kalian nggak akan bisa bedain tuh pemain Eropa sama mana betul. Karena memang mereka namanya udah di Vietnamin gitu. Iya, ada namanya Victor Lee, ada namanya Adriano Schmidt. Itu sempat main di timnas Vietnam tapi kelompok umur yang di bawah senior gitu. Jadi ada juga kok Vietnam mereka nggak full. Ya walaupun porsinya lebih banyak. Porsinya lebih banyak. Tapi ya tetap aja mereka nggak 100% lokal juga kan kalau gitu ceritanya sih. Terus dari VF, kualitas liganya tolong benerin Pak Bos, pembinaan usia muda yang lebih harus dibenahin. Iya betul, itu gue sepakat ya. Ya memang sepakat lah pembinaan usia mudanya nih harus dibenahin. Lalu selain juga percepatan dengan proses banyak memanggil pemain keturunan, tapi memang fondasinya juga harus diperkuat gitu loh. Dengan kompetisi yang benar. Ya itu emang harus. Udah harga mati sih kalau menurut gue. Nggak bisa enggak. Justru yang malah getol capresnya ya. Masih capres ya? Karena belum diumumin ya. Belum. Oke, lanjut biar cepet. Dari Gary 77, selama pemain naturalisasi adalah pemain yang memiliki darah Indonesia, maka saya pribadi merasa tidak masalah. Banyak juga Mas yang berpikiran seperti Anda gitu. Tapi maksud gue juga kalau as long as si pemain yang gak punya darah Indonesia dan dia memang udah lama main di Liga 1 tapi kualitasnya bagus, ya
Apa salahnya kita ngasih hak yang sama juga seperti kita ngasih hak yang sama kepada warga negara asing yang tidak memiliki darah untuk jadi warga negara Indonesia, dengan catatan memang itu sesuai dengan dia melewati fase secara hukum, dia udah ngelewatin beberapa tahap dan memang kualitasnya juga oke. Contohnya Bruno Kasmir. Banyak sih, bukan Bruno Kasmir doang. Al-Haji. Banyak banget yang terutama yang dari Afrika yang berusaha sendiri itu mereka. Iya, itu berusaha sendiri. Untuk jadi warga negara. Jadi kita gak bisa ngalangi juga kalau mereka secara syarat udah mutlak bisa untuk warga negara Indonesia. Dia warga negara Indonesia. Iya. Gitu. Oke, itu dia tadi. Terima kasih buat Outsiders yang udah menyaksikan episode ASIS paling kompak sepanjang sejarah ini. Dan buat Anda yang menonton ini pada saat berbuka, selamat berbuka puasa. Iya. Buat Anda yang nonton ini pas pada lagi sahur, selamat santap sahur. Buat Anda yang nonton ini lagi siang-siang lagi puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Yang tidak puasa, ya selamat juga buat Anda untuk melakukan aktivitasnya. Dan saya Alvino mau ke Vietnam nanti, mau liputan timnas juga. Ikutin terus saya, dan ini Abang Rais yang bakal selalu support kita di ini untuk jadi narsum-narsum andalanku, abangku, idolaku, ilmu kangkung, ilmu bayam, ilmu toge, ilmu semuanya. Dan terima kasih buat Studio 36, Ilmu Padi Studio 36, Manyala terus Studio 36. Yang mau bikin konten di Studio 36 silakan datang ke Studio 36 yang ada di BSD. Dan buat UMKM yang mau kerjasama silakan, Ilmu Padi juga buat Anda. Menyala terus buat UMKM, kerjasama kita menyala sampai terbakar. Dan sampai jumpa Outsiders di episode berikutnya. Dadah!